Empat lelaki tua dari KIL In Totem. Ji Hai Chen berlari sangat cepat. Sebenarnya dia ingin terbang. Namun jika Ji Hai Chen terbang, kekuatannya akan terungkap. Dan itu akan lebih merepotkan. Jadi terpaksa terus berlari, meski itu tidak secepat terbang. Namun itu juga tidak terlalu lambat. Ketika Ji Hai Chen tiba di tengah hutan, dia melepaskan lelaki tua itu, dan dia tidak banyak bicara. Ji Hai Chen langsung pergi mencari tanaman roh yang bisa menyembuhkan luka. Setelah mencari di beberapa titik, akhirnya Ji Hai Chen menemukan juga tanaman roh krisik berusia 2000 tahun. Namun tanaman itu dijaga oleh binatang buas peringkat 8. Itu setara dengan peringkat 4 Raja Beladiri. Binatang itu meraung. "Bocah nakal, silahkan pergi. Jangan membuang nyawamu. Karena anak sekecilmu tidak akan memuaskanku. Bahkan tidak memuaskan sela gigiku. Jadi jangan membuang waktu. Aku tidak akan menghukummu. Karena memasuki wilayahku." Ji Hai Chen menghargai kebaikan binatang itu. Karena bintang itu tidak ada niat untuk membunuh, hanya memberi peringatan saja. Jadi Ji Hai Chen juga tidak akan mempersulit binatang itu. Karena kamu tidak ada niat untuk membunuhku. Aku juga akan memberikan kesempatan kepadamu. Serahkan rumput krisik kepadaku. Aku akan pergi secepatnya dan tidak akan mempersulitmu. Binatang itu terasa bodoh mendengar kata-kata Ji Hai Chen. Anak bocah yang baru berusia 3 tahun berani memperingatkannya. Binatang itu tertawa terbahak-bahak. "Bocah, apa kamu sadar apa yang kamu ucapkan? Walaupun aku bukan binatang yang jahat, aku juga bukan binatang yang baik. Walaupun aku tidak suka membunuh tanpa pandang bulu, karena aku juga bukan binatang baik. Jika peringatanku tidak bisa kamu dengar, walaupun kamu hanya bocah, itu lumayan bisa membuat ganjal gigiku, anggap saja kamu cemilan ringan. Walau tidak bisa membuatku kenyang, tapi lumayan bisa menikmati tubuh mudamu." Ji Hai Chen tidak mau banyak omong kosong lagi dengan binatang itu. Karena lelaki tua itu kondisinya sangat buruk. Jika ditunda terlalu lama, itu bisa membahayakan nyawanya. Karena kamu juga tidak mendengarkanku. Jadi maaf, aku juga tidak akan sopan. Kera bodoh, tetap tinggal. Aku akan mengambil rumput krisik. Dan kamu tidak perlu khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Ketika kera itu marah mendengar kata-kata Ji Hai Chen. Siapa dia? Binatang buas peringkat 8 sejati. Bahkan penguasa kerajaan akan lari jika bertemu dengannya. Bocah kecil ini berani berkata tidak sopan kepadanya. Ketika kera itu akan meraung marah, tiba-tiba dia merasakan aura yang menakutkan. Dia tidak bisa bergerak, bahkan bernafas pun sulit, hanya dengan kekuatan penindas. Kera itu dibuat tidak berdaya. Kera itu benar-benar ketakutan. Jika pihak lain ingin membunuhnya, dia akan langsung mati tanpa dia sadari. Ketika badan kera itu menggigil ketakutan, dia memberanikan diri untuk melihat bocah yang memperingatkannya. Setelah dia melihat, Ji Hai Chen sudah mengambil rumput krisik berusia 2000 tahun. Ketika Ji Hai Chen akan bergegas pergi, kera itu memanggil, "Tuan, kenapa kamu menipuku? Kamu tidak harus menyamar menjadi anak kecil. Jika aku tahu kekuatan Tuan dari awal, aku tidak akan pernah berani menyinggungmu." Kera itu bersujud dengan kaki menggigil. "Maafkan si kecil ini karena telah menyinggung Tuan." Kera itu tidak percaya kalau Ji Hai Chen anak yang baru berusia 3 tahun. Dia mengira Ji Hai Chen adalah ahli senior yang sedang menyamar. Ji Hai Chen berhenti dari langkahnya. Ketika dia melihat kera itu, Ji Hai Chen kaget bahwa kera itu bersujud kepadanya. Karena dari awal Ji Hai Chen tidak menganggap serius kejadian ini. Jadi tidak perlu seserius itu. Dan ketika mendengar kata-kata kera itu, Ji Hai Chen tersenyum tipis. "Kera tua, aku tidak menipumu. Aku tidak menyamar menjadi anak kecil.
Karena aku memang masih kecil. Usiaku baru 3 tahun. Adapun untuk kekuatanku, itu adalah privasiku, jadi aku tidak akan menyebutkannya kepadamu. Ketika kera itu mendengar kata-kata Jihai Chen, dia membuka mulutnya sangat lebar dan wajahnya sangat linglung, jadi dia seperti kera bodoh yang sesungguhnya. Kera tua, aku sedikit menyukaimu. Walaupun kamu bukan binatang baik, karaktermu juga tidak terlalu buruk. Apakah kamu mau mengikutiku? Ketika kera itu mendengar ajakan Jihai Chen, dia benar-benar bersemangat. Sehingga kata-katanya sedikit gagap. Tuan, apakah kamu serius? Kera tua, apakah aku terlihat bercanda? Tidak, tidak. Tuan, kera kecil ini bersedia mengikutimu. Si kera tidak bodoh, walaupun dia tidak lemah, dia juga tidak bisa disebut sangat kuat. Dia sadar di luar sana banyak ahli-ahli yang begitu kuat, itu disebut ahli sejati. Jadi ketika mendengar ajakan Jihai Chen, dia benar-benar terasa seperti mimpi. Apalagi jika yang diucapkan Jihai Chen benar. Dia baru berusia 3 tahun. Dengan usia yang begitu muda, sudah memiliki tingkat kultivasi yang begitu mengerikan. Karena dengan aura yang tadi dia rasakan, itu aura yang sangat menakutkan, bahkan dengan aura yang begitu jelas, kera itu tidak tahu tingkat kultivasi Jihai Chen. Karena perbedaan kultivasi yang jauh, kera itu tidak bisa menentukan tingkat kultivasi Jihai Chen. Jadi dia sangat bahagia. Prospek masa depan Jihai Chen tidak akan terbatas. Tiba-tiba kera tua mendekat lalu berlutut lagi. Kera kecil temui tuanya. Kera tua, kamu jangan terlalu sopan. Aku mengajakmu bukan untuk menjadi pelayanku, tapi untuk menjadi temanku. Kera kecil tidak akan berani. Kera itu tetap bersujud. Ya sudah, terserah kamu. Aku tidak akan berdebat denganmu. Namun jika kamu benar-benar ingin mengikutiku, hentikan berlutut. Dan jangan pernah kamu berlutut lagi kepadaku. Dan aku tidak ingin kamu membantah. Jika membantah, aku tidak akan membawamu. Dan aku akan memanggilmu kera krisik. Karena kamu tumbuh bersama dengan rumput krisik. Kera krisik tidak akan membantah tuannya. Si kera tidak berani membantah lagi, karena Jihai Chen takut berubah pikiran. Baik kalau begitu. Apakah kamu bisa memperkecil tubuhmu? Jangan khawatir, untuk tuanya. Aku bisa memperkecil tubuhku. Karena si kera krisik tingginya mencapai 30 meter. Sangat menghebohkan jika kera yang begitu besar mengikuti bocah kecil yang tingginya 60 cm. Akhirnya si kera menyusut menjadi kera yang sangat kecil. Bulu berwarna biru safir yang tampil menggemaskan. Lalu dia melompat ke pundak Jihai Chen. Kera krisik, aku akan menyembunyikan kultivasimu, sehingga tidak menarik perhatian orang-orang. Setelah itu Jihai Chen terbang sangat cepat. Pandangan si kera menjadi blur, dia tidak bisa melihat sekelilingnya. Tuan benar-benar kuat, aku belum pernah terbang secepat ini. Jika Tuan tidak melindungiku, aku sudah mati hanya dengan udara yang menimpaku. Setelah beberapa saat Jihai Chen berhenti terbang. Dia mendarat lalu berlari. Tidak butuh waktu lama Jihai Chen sampai di hadapan lelaki tua yang sedang terluka. Nah, kemana kamu pergi? Jihai Chen tidak menjawab. Dia mengamati luka lelaki tua itu. Senior, lukamu sangat parah. Namun senior, jangan khawatir. Aku sudah mendapatkan obatnya. Lalu Jihai Chen mengeluarkan rumput roh krisik yang berusia 2000 tahun. Dia mempelajari alkemi dari buku yang diberikan ibunya. Jadi dia tahu cara menggunakan rumput itu meski belum disuling menjadi pil. Dia menggosok rumput krisik sebanyak 21 kali, lalu memoleskan ke badan lelaki tua itu. Dan anehnya rumput itu langsung meresap dan mengeluarkan asap. Ketika rumput krisik merap, lelaki tua itu menjerit kesakitan. Senior, kamu harus menahannya. Ini tidak akan lama.
Dan benar saja setelah setengah batang dupa, rasa sakitnya mereda. Dan luka-luka lelaki tua itu 70% sembuh. Ketika dia merasakan tubuhnya, dia sangat bersemangat. Lalu dia menatap ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Aku Yan Shaotian tidak jati mati. Setelah beberapa saat dia berhenti tertawa. Lalu tatapannya menjadi ganas dan sedikit mengeluarkan niat membunuh. Klan Feng, kamu sangat berani mencegat lelaki tua ini. Kamu sudah tidak memandang lagi klan Yanku. Bahkan wakil kepala klan Feng juga ikut mengeroyokku. Kamu sekarang benar-benar tersesat. Aku tidak mati dan harta yang kalian inginkan tidak bisa kamu dapatkan. Kalian harus menanggung konsekuensinya. Ketika Yan Shaotian mengeluarkan niat membunuh, udara di sekitarnya menjadi sangat dingin. Bahkan Jihai Chen juga merasa kedinginan. Karena Jihai Chen sudah tidak kuat menanggung rasa dingin. Akhirnya dia tidak bisa diam. Senior, apakah kamu akan membunuhku? Setelah aku menolongmu. Jihai Chen tahu niat membunuh itu tidak dimaksudkan kepadanya. Namun lelaki tua itu tidak mengendalikan niat membunuhnya. Jika itu terus berlanjut, Jihai Chen bisa mati. Yan Shaotian tersadar dari amarahnya. Dia buru-buru menghilangkan niat membunuhnya. Dia melirik Jihai Chen yang sedang cemberut. Senyum hangat keluar dari bibirnya. Nak, maafkan lelaki tua ini terlalu bersemangat karena lolos dari kematian. Jadi aku tidak memperhatikan orang di sekitarku. Ketika Yan Shaotian meminta maaf, dia benar-benar tulus. Jadi Jihai Chen juga merubah sikapnya. Senior tidak perlu terlalu sopan. Aku cuma benar-benar tidak kuat dengan niat membunuhmu. Senior, kamu sangat kuat. Kenapa senior bisa terluka oleh monster-monster sungai? Nah, aku tidak terluka oleh monster itu. Aku terluka karena aku disergap oleh orang-orang tercela. Karena jumlah mereka banyak. Aku terluka parah, dan ketika mereka menggabungkan kekuatannya, aku terlempar jauh. Setelah mendarat ternyata aku belum mati. Namun baru saja aku sadar. Aku dikerumuni oleh monster-monster sialan itu. Untung kamu datang untuk menolongku. Dan nyawaku terselamatkan. Dan kamu bukan saja menyelamatkan nyawaku. Kamu juga menyembuhkan luka-lukaku. Aku benar-benar berterima kasih kepada Muna. Karena lukanya sudah sembuh, walau belum sepenuhnya. Kekuatannya juga sudah banyak pulih. Meski bukan dalam keadaan puncaknya. Tetap saja dia sangat kuat. Dia menggunakan teknik mata yang lebih kuat. Daripada ketika dia gunakan waktu pertama melihat Jihai Chen. Dia mengamati Jihai Chen dengan sangat serius. Tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Namun tetap saja yang bisa dia lihat. Hanya titik meridian yang terbuka. Tidak bisa melihat hal lain. Ketika dia mengukur umur tulang Jihai Chen. Itu sesuai dengan usianya, umur tulangnya baru 3 tahun. Dan ketika dia mencoba melihat lebih dalam. Dia ingin melihat garis darahnya. Tiba-tiba kabut mengepul. Dan serasa ada yang memperingatkannya. Jika dia terus melihat, bahkan surga tidak akan bisa menyelamatkannya. Yan Shaotian ketakutan dengan kekuatannya. Masih ada yang membuat dia ketakutan di daerah terpencil ini. Yan Shaotian tidak berani terus melanjutkan usahanya. Dia harus berhenti menyelidiki tubuh Jihai Chen. Nak, kamu sungguh membuatku terkejut. Usiamu baru 3 tahun, tapi ke-12 titik meridianmu sudah terbuka. Sehingga tubuh fisikmu lebih kuat daripada kultivator peringkat surga. Dan kamu juga bisa mendapatkan rumput krisik berusia 2000 tahun. Bahkan di tempatku rumput itu sangat langka. Aku tidak menyangka itu bisa ditemukan di tempat yang sepi ini. Dan setahuku rumput itu dijaga oleh bintang buas. Binatang buas yang menjaga rumput berusia 2000 tahun. Itu tidaklah lemah. Itu setidaknya peringkat 7 atau peringkat 8.
Itu setara dengan budidaya manusia tingkat raja bela diri. Dan bukan cuma itu. Kamu tahu cara menggunakan rumput itu dengan baik. Tidak meninggalkan khasiatnya sedikit pun tanpa disuling menjadi pil. Nak, bagaimana cara kamu mengambilnya? Walaupun tubuhmu kuat, binatang buas peringkat 7 atau peringkat 8. Itu bukan hal yang bisa kamu atasi. Ketika kera Krisik mendengar itu, dia mencemooh. Bahkan ahli yang begitu kuat, dia tidak bisa melihat kekuatan Tuan, sungguh orang tua yang sia-sia. Kera Krisik hanya berkata dalam hati. Tidak berani secara langsung. Dia juga masih takut terhadap lelaki tua itu. Dan kera Krisik tidak tahu bahwa dalam tubuh J.H.E. Chen ada harta karun yang diletakkan ayah J.H.E. Chen untuk menyembunyikan kultivasinya. Dengan kekuatan Yan Shaotian, mustahil untuk bisa mengetahui tingkat kekuatan J.H.E. Chen. Senior, ketika aku menemukan rumput krisik. Kebetulan binatang yang senior bicarakan sedang tidak ada. Dan untuk cara menggunakannya, aku belajar dari ibuku. Beliau adalah tabib di kerajaan ini. Bahkan ibuku sering dipanggil ke penguasa dinasti untuk mengobati tentara yang terluka parah, dan aku selalu mengikuti ibuku untuk mengobati. Jadi aku sedikit tahu cara menggunakannya. Apakah ibumu sering menggunakan rumput krisik ketika mengobati? Tidak. Itu hanya sekali, waktu penguasa dinasti hampir meninggal karena terluka parah. Karena di sini sangat langka untuk rumput krisik. Aku hanya kebetulan menemukannya. Yan Shaotian mengangguk. Dia berkata dalam hati. Anak ini benar-benar membuatku kagum. Dia baru berusia 3 tahun, namun cara dia berdiskusi bukan seperti anak kecil. Aku serasa mengobrol dengan seorang ahli. Dia tidak menunjukkan rasa takut dan juga tidak sombong. Seolah-olah dia sudah terbiasa berbicara dengan seorang ahli. Jika aku tidak melihat umur tulangnya, aku tidak percaya dia baru berusia 3 tahun. Bahkan bukan hanya umur tulangnya, jiwanya juga baru berusia 3 tahun. Jadi dia tidak berbohong. Nah, karena kamu sudah menyelamatkanku. Ini hadiah untukmu. Yan Shaotian mengeluarkan buku kuno. Orang tua ini tidak menyimpan banyak harta karena cincin abadiku. Aku berikan kepada saudaraku ketika aku dikejar oleh klan Feng Xialan. Namun ini juga bukan hal biasa. Ini adalah teknik tinju singa menguasai hutan. Dan yang membuat teknik ini luar biasa. Itu bisa dibudidayakan dari tingkat surga sampai tingkat maha agung. Teknik lain paling bisa dibudidayakan paling sampai 3 alam, itu juga sudah menjadi teknik yang luar biasa. Teknik lain, itu mustahil untuk bisa dibudidayakan sampai lusinan alam. Sedangkan teknik tinju ini bisa. Jadi ini bukan harta yang sederhana, makanya aku masih menyimpan manual teknik ini. Dengan potensimu itu pasti berguna untuk masa depanmu. J.H.E. Chen sangat senang dan langsung menerimanya. Namun wajahnya tiba-tiba menunjukkan kebingungan. Dia berpura-pura bingung dengan tingkat-tingkat kultivasi. Padahal J.H.E. Chen tahu. Dia rajin membaca. Ibunya walau bukan kultivator dia mempunyai banyak buku. Namun ayah J.H.E. Chen adalah kultivator. J.H.E. Chen tahu dari ibunya bahwa ayahnya adalah kultivator dan dia juga banyak memberikan harta untuk kultivasi. Itu juga memberitahu J.H.E. Chen bahwa ayahnya meninggalkan harta dalam tubuhnya untuk menyembunyikan kultivasinya agar J.H.E. Chen bisa melindungi ibunya. Namun ayahnya sedang menjalankan misi yang sangat jauh. Jadi J.H.E. Chen belum bertemu dengan ayahnya. Ketika J.H.E. Chen menunjukkan wajah yang kebingungan, Yan Shaotian sedikit kesal. Apakah bocah ini tidak menyukai pemberiannya? Jadi dia bertanya, Nak, kenapa wajahmu menjadi bodoh? Apakah kamu tidak menyukai hadiah dari orang tua ini? J.H.E. Chen menggelengkan kepalanya. Senior, aku berterima kasih atas hadiahmu. Namun junior ini sedikit bingung tentang tingkatan kekuatan yang senior bicarakan.
Apakah senior berkenan memberitahu junior ini? Jika senior berkenan memberitahu junior, junior ini benar-benar berterima kasih atas rahmatnya. Aku kira apa? Yan Shaotian kembali tersenyum. Tidak apa-apa, kamu adalah dermawanku. Aku akan memberitahumu tentang tingkat kultivator. Yang pertama itu adalah tingkat pengumpulan Qi. Pengumpulan Qi mempunyai 9 peringkat. Dari peringkat 1 pengumpulan Qi sampai peringkat ke-9. Lalu alam mendalam. Itu juga sama mempunyai 9 peringkat. Dan setiap alam itu sama mempunyai 9 peringkat. Setelah alam mendalam itu alam surga. Lalu alam beladiri. Lalu alam raja beladiri. Lalu alam kaisar beladiri. Lalu alam leluhur beladiri. Lalu alam abadi. Alam abadi beladiri. Alam abadi beladiri surgawi. Lalu alam tingkat tinggi. Alam yang ditinggikan. Alam agung. Alam maha agung. Dan masih banyak tingkat selanjutnya. Kamu akan tahu nanti di masa depan. Dengan usiamu sekarang, kamu sudah membuka ke-12 titik meridian. Prospek masa depanmu tak terbatas. Lelaki tua ini percaya kamu akan bisa mencapai ketinggian seperti itu. Sebenarnya lelaki tua ini ingin mengajarkanmu secara langsung, tapi sayang lelaki tua ini tidak mempunyai banyak waktu. Aku harus kembali ke klan untuk melaporkan masalahku. Nah, pegang medali ini. Jika di masa depan kamu menjelah dunia, kamu harus berkunjung ke galaksiku. Namaku Yan Shaotian, dan aku salah satu tetua di klan. Jadi kamu cukup perlihatkan medali itu. Orang-orang di sana tidak akan mempersulitmu. Ingat galaksiku disebut galaksi KL in Totem. Dan klan Yanku adalah penguasa di sana. Chapter 5 Sunstar Galaxy. Galaksi KL in Totem. Apakah itu sangat jauh? Aku belum pernah mendengarnya. Memang itu sangat jauh dari tempatmu saat ini. Itu bukan jarak antara dunia, tapi jarak antara galaksi. Di galaksimu itu mempunyai 4.300.000 dunia. Dan itu dikendalikan oleh 20 bintang. 20 bintang dikendalikan oleh penguasa galaksi. Galaksimu ini dinamakan Galaksi Gu Ying Abadi. Karena klan Gu adalah penguasa galaksi. Jadi mereka menamakan galaksi ini sesuai klannya. Adapun itu memakai nama Ying. Karena di klan Gu ada orang yang bernama Gu Ying Ho. Dia adalah orang terkuat di klan Gu. Dan dia adalah kepala klan Gu plus kepala galaksimu. Kenapa aku tidak menyebutkan dinasti kepadamu? Karena dinasti di galaksimu ada miliaran. Jadi butuh waktu banyak untuk memberitahumu. Sebenarnya galaksimu pernah menguasai dunia beladiri yang luas ini. Namun waktu itu nama galaksimu bukan Galaksi Gu Ying Abadi, tapi Galaksi Sunstar Suci. Klan Sunstar memimpin galaksimu sangat lama, itu sekitar 60.000 tahun. Dan waktu itu klan Sunstar menguasai seluruh dunia. Lebih jelasnya itu menguasai seluruh galaksi. Bahkan ketenaran klan Sunstar melebihi ketenaran klan Ji saat ini. Yang diaku sebagai klan terkuat di seluruh dunia beladiri yang luas. Alasan klan Ji tidak lebih tenar daripada klan Sun. Karena klan Ji Hai tidak pernah menundukkan galaksi-galaksi. Namun kenapa klan Ji disebut klan terkuat di 9 galaksi? Karena pernah ada yang memprovokasi klan Ji. Itu adalah klan Jing penguasa galaksi demon. Klan Ji hanya mengirimkan 2 orang untuk melawan seluruh klan Jing. Yang berjumlah lebih dari 130 juta orang. Namun 2 orang ini bisa memusnahkan seluruh klan Jing yang berjumlah lebih 130 juta orang. Dan tidak membiarkan 1 orang pun selamat. Semuanya meninggal. Ketika Yan Shaotian menyebutkan ini, badannya menggigil, matanya menunjukkan rasa takut yang mendalam. Bagaimana dia tidak takut? Hanya dengan 2 orang, bisa memusnahkan penguasa galaksi yang begitu banyak ahli-ahli yang sangat kuat.
Kedua orang itu satu adalah Jhe Ming, kepala klan Ji saat ini. Dan satunya adalah Jhe Tian, jenius terkuat yang pernah lahir di klan Ji. Ketika Yan Shaotian menyebutkan nama Jhe Tian, dia sangat memujanya, dan rasa hormat itu terlihat jelas di wajahnya. Nah, aku sudah banyak bicara hari ini. Mungkin karena aku bisa hidup lagi setelah aku yakin aku akan mati. Aku akan pergi sekarang. Semoga kita bertemu lagi di masa depan. Ketika Yan Shaotian akan pergi diberhenti tiba-tiba. Nah, aku lupa. Aku belum menyakan namamu. Siapa namamu, Nah? Senior, namaku Jhe Chen. Jhe Chen? Yan Shaotian bergumam dalam hati. Apakah anak ini dari klan Ji? Itu tidak mungkin. Tidak mungkin anggota klan Ji ada di daerah yang sepi ini. Dan tadi dia bilang ibunya adalah seorang tabib, mengobati orang-orang kerajaan. Tidak mungkin hal itu akan dilakukan oleh anggota klan Ji. Jadi mungkin itu hanya nama yang sama. Jhe Chen, orang tua ini pamit. Semoga takdir mempertemukan kita lagi. Lalu Yan Shaotian terbang ke langit dan menghilang. Sebenarnya dia ingin membawa Jhe Chen untuk diasuh, namun dia banyak hal yang harus diurus. Sehingga tidak akan ada waktu untuk mengurus Jhe Chen. Jadi dia hanya bisa meninggalkan gagasan untuk membawa Jhe Chen. Ketika Yan Shaotian menghilang, Jhe Chen tersenyum tipis. Aku tidak menduga ayahku sekuat itu. Ayah, misi apa yang kamu lakukan? Sehingga kamu meninggalkan aku dan ibuku. Aku harus lebih bekerja keras agar aku bisa bertemu ayahku. Dengan kekuatanku saat ini, aku belum cukup kuat. Dengan peringkat 6 leluhur bela diri, aku kira aku kuat. Ternyata aku tidak bisa bertahan dengan niat membunuh belaka, sungguh sesuatu yang menyebalkan. Jika Yan Shaotian mendengar perkataan Jhe Chen, mungkin dia sudah muntah darah. Jika anak yang baru lahir berusia 3 tahun berkata dia lemah, dan dia dijadikan perbandingannya, mungkin Yan Shaotian akan loncat bunuh diri. Berapa usia Jhe Chen? Itu baru 3 tahun. Dan usia Yan Shaotian itu sudah 18.000 tahun. Mungkin hanya Ji Chen, bocah 3 tahun dengan kultivasi peringkat 6 leluhur bela diri yang merasa lemah. Kerak-kerisik keluar dari kantong binatang Ji Chen. Dia terkejut ada harta yang bisa memasukkan binatang hidup. Dan di dalamnya dia bisa berkultivasi. Bukan hanya itu. Dia bisa mengetahui yang ada di luar. Tapi yang di dunia luar tidak bisa melihatnya. Tuan sungguh hebat. Harta apa ini? Aku baru melihatnya. Ini adalah kantong binatang. Bisa menampung 100 binatang buas sepertimu. Namun jika terlalu banyak, itu tidak akan ada energi untuk kultivasimu. Namun jika kamu sendiri, itu akan mempercepat kultivasimu. Harta ini tidak ada di dinasti kita. Ini harta yang ayahku berikan kepadaku. Sebelum dia pergi, kerak-kerisik ingat perkataan Yan Shaotian. Dia menyebutkan klan Ji yang begitu kuat. Tuan, apa ayahmu dari klan Ji? Kerak-kerisik yakin tuannya bukan asli penduduk dinasti ini. Mana ada anak baru lahir kekuatannya lebih mengerikan daripada penguasa dinasti. Jhe Chen tidak menjawab, dia hanya tersenyum. Kera, mari kita pulang. Aku keluar terlalu lama, aku takut ibuku khawatir. Lalu Jhe Chen terbang pulang. Karena hutan ini masih jauh dari desanya, jadi Jhe Chen tidak lari. Dengan kekuatannya, tidak akan ada orang di dinasti ini yang bisa melihatnya. Terkecuali ada ahli dari luar dunia ini. Ketika Jhe Chen pergi, udara beriak, dan sosok cantik berdiri di udara. Ternyata selama ini Ji Chen selalu diawasi. Dia selalu mengikuti Ji Chen dari bayang-bayang. Suamiku, kamu harus percaya pada anak kita. Anak kita sudah tumbuh dan karakternya sangat baik. Ternyata wanita yang berdiri di udara itu adalah Ibu Jhe Chen,
Mu Xiaoer. Dia melihat ke satu arah, dan itu arah ketika Yan Shaotian pergi. Untung karaktermu bagus, tidak bermain belakang terhadap anakku. Jika kamu berani bermain belakang terhadap Chenner, bukan hanya kamu yang akan mati, tapi klan Qi Lian akan mengikuti jejak klan Demon, musnah sepenuhnya. Mu Xiaoer bergetar dan langsung menghilang sepenuhnya, tidak meninggalkan jejak apapun. Ji Chen telah sampai di rumahnya. Ibu, aku pulang. Ji Chen membuka pintu. Ketika pintunya terbuka, Mu Xiaoer terlihat lagi memasak. Anak ibu baru pulang setelah bermain seharian. Pasti anak ibu lelah. Kamu mandi dulu. Ibu sudah menyiapkan air hangatnya. Setelah mandi baru makan. Ibu memasak makanan yang lezat. Kamu pasti suka. Masakan ibu sudah pasti lezat. Tidak ada masakan ibu yang tidak lezat. Aku akan bergegas. Setelah selesai mandi, Ji Chen duduk di tempat makan. Ibu, daging apa ini? Ini terlihat berbeda dari yang biasa ibu masak. Ini daging kerbau binatang suci peringkat 4. Itu setara dengan peringkat 8 leluhur bela diri manusia. Tadi ada utusan bintang berkunjung ke dinasti kita. Anaknya terkena penyakit bawaan lahir yang selalu menyiksanya. Dan ibu disuruh mengobati anak utusan itu. Untung ibu tahu cara mengobatinya. Dan anaknya sudah sembuh sekarang. Sebagai tanda terima kasihnya, ibu diberi hadiah sangat banyak, salah satunya daging ini. Ayo cepat makan. Kerak-kerisik menelan air liurnya, dia sangat ingin mencicipi daging bintang suci itu. Namun dia tidak berani bicara. Takut tuanya marah. Dia hanya bisa terus mengusap bibirnya. Karena air liurnya terus-menerus menetes. Ji Chen yang melihat kerak-kerisik dengan kekuatan spiritualnya. Dia tersenyum. Ibu, aku membawa teman. Apakah boleh dia bergabung dengan kita? Mu Xiaoer tersenyum tipis. Tentu saja boleh. Kera, kamu keluar. Ketika Ji Chen memanggil, kerak-kerisik langsung keluar dengan bersemangat. Si kecil temui tuanya. Sudah kubilang tidak perlu terlalu sopan. Ibu, ini temanku, kerak-kerisik, dia binatang buas peringkat ke-8. Kera yang baik. Ayo kita makan. Ketika daging itu memasuki mulut Ji Chen, dia langsung bersemangat. Daging itu bukan hanya lezat, tapi penuh dengan energi. Ji Chen makan dengan lahap. Kerak-kerisik pun sama. Bahkan sampai tidak tersisa. Semua makanan habis total. Ibu, maaf, aku makan terlalu banyak. Ini sungguh terlalu lezat. Tidak apa-apa, ibu masih mempunyai banyak persediaan. Apakah benar? Tentu saja. Kapan ibu pernah berbohong kepada Chenner? Kamu harus bergegas berlatih. Itu akan banyak membantu latihanmu. Ibu, aku tahu. Aku akan berlatih dengan sungguh-sungguh. Setelah Ji Chen pergi, Mu Xiaoer tersenyum. Ini bukan hanya daging binatang suci peringkat 4 saja. Air untuk merebusnya itu adalah mata air Argaria suci. Itu lebih berharga daripada binatang suci peringkat 4. Chapter 6, harta yang sangat berharga. Ji Chen sangat senang ketika merasakan energi alam yang begitu padat.